Krisna dari Klub Merpi. Kebetulan saya jadi salah satu kru atau pengelola dari sini. Putri di sini dulu awalnya mulai dari pelatihan seni lukis dulu, kemudian berkembang mulai dari seni lukis, kemudian ke seni yang lain, lalu ilmu yang lain, jadi semacam homeschool. Dan anak-anak yang punya minat atau keinginan yang sama berkumpul ini untuk berkreasi dan bidang ilmu seni dan budaya. Lalu semakin lama kami mulai ada program-program untuk pelestarian. Kalau kami sebetulnya itu kan bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Jadi kalau dari sisi bisnis sendiri kami ada beberapa divisi atau beberapa apa namanya, bukan cabang, tapi ada beberapa hal yang kita ada program. Jadi ada mulai ini les, jadi latihan itu sambil. Lalu kami ada toko workshop and learning untuk souvenir. Kemudian kami juga ada kedai dahan, ada toko alat tulis dan alat lukis, kemudian ada juga radio. Tapi sebetulnya semua itu kami kan kalau lembaga pendidikan itu kan kami nggak model bisnis ya. Jadi kami memang tujuan utamanya bukan profit related berbisnis, tapi untuk mencerdaskan bangsa dan mengurangi budaya. Nah, untuk daya tarik tersendiri, kami itu lembaga yang tidak terlalu suka kompetisi, jadi kami lebih suka kolaborasi. Jadi kami pun berkolaborasi dengan banyak pihak, mulai dari kegiatan yang berkompeten, dan itu menjadi daya tarik orang-orang untuk meluaskan atau mengikutkan anak-anaknya untuk di sini. Karena ketika dia belajar di Klub Merpi itu bukan hanya belajar terus pulang, tapi kayak terintegrasi dengan banyak event di Semarang. Terus jadi punya pengetahuan-pengetahuan lain, bukan hanya di tempat les. Misalnya anak-anak yang seni lukis datang ke sini belajar lukis, bukan hanya belajar di dalam kelas, tapi kita libatkan, kita pertemukan dengan seniman-seniman, kita ada pameran bareng dan lain sebagainya. Misalnya anak-anak yang lestari, mereka datang ke sini bukan hanya menarik pulang, tapi kita ajak pentas keluar, kita kolaborasikan pentas kolaborasi dengan sanggar lain dan lain sebagainya. Jadi yang menjadi daya tarik itu siapa? Kita tuh lebih berkolaborasi, jadi orang tua jadi lebih terbuka. Dan itu kan kami itu bersungguh-sungguh dalam pendidikan. Jadi kita nggak asal anak datang bisa diajarin pulang, tapi kami benar-benar ingin menyentuh sampai ke hatinya. Jadi kayak misalnya bonding antara guru dengan anak, antara manajemen dengan anak, dan kami semua dan orang tua itu bisa mungkin kita punya bonding yang positif. Jadi banyak orang itu punya kayak Merpi itu sudah jadi kayak rumahnya sendiri. Bahkan anak-anak yang sudah lama di sini, mereka itu sekarang dulu mereka sendiri, sekarang anaknya balik lagi di sini. Dulu kakaknya, anaknya di sini. Nah, itu sih. Terus kalau untuk prestasi, kami lebih ke setiap anak itu punya kelebihan masing-masing. Jadi kita nggak boleh selalu fokus dengan prestasi yang berupa nilai atau piala, itu juga boleh dikejar, tapi lebih ke pembentukan karakter yang harus kita. Bagaimana anak-anak itu datang ke sini belajar, dia mencintai apa yang dia kerjakan, mencintai pengetahuan, itu yang menjadi lebih penting. Jika ada anak-anak lukis atau anak-anak gambar atau anaknya nyanyi, dia datang ke sini dengan happy, karena namanya, makanya kita nama klub, karena itu klub itu kan tempat berkumpulnya orang lain yang suka yang dengan sesuatu yang sama. Nah, makanya kami ingin anak-anak tuh happy ke sini belajar itu dengan sukacita, bukan dengan karena ini. Walaupun sebetulnya banyak juga anak-anak kami yang prestasi, ikut misalnya kejuaraan, ikut lomba-lomba internasional maupun nasional, atau mungkin kadang-kadang ada juga beberapa orang yang memang datang ke sini untuk persiapan lomba atau persiapan masuk universitas. Kayak gitu kadang-kadang ada juga. Cuman kami lebih senang mereka, selain mereka itu mendapatkan sisi positif dari hasil belajar mereka yang berupa kognitif, tetapi dari sisi akal budi dan juga apa namanya istilahnya EQ-nya itu juga terasa. Jadi terus belajar, terus mencintai dan melestarikan budaya kita. Terus pesannya itu adalah kita, Indonesia itu negara yang kaya, baik dari alamnya,
seni budayanya, bahkan kita punya banyak sekali nilai-nilai luhur yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya untuk anak-anak muda zaman sekarang, coba lebih mengenal, terus menggali dan melestarikan syukur-syukur, dan nantinya bisa mencintai budaya kita, sehingga budaya ini bisa menjadi jati diri kita sebagai Indonesia. Jadi kita bangga menjadi anak Indonesia. Selain bangga, kita juga sehat.